Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi pada hari ini Jumat 22 Juli 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa memberikan penyertaan kepada kami. Kami bersyukur hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan badan yang sehat, dengan badan yang segar dan semangat baru untuk menjalani aktivitas pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama semalam. Engkau senantiasa memberkati kami bisa beristirahat dengan tenang. Dan Engkau berkati kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sertai dan Engkau senantiasa memberikan kami semangat untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah melalui firman-Mu dapat menjadi pegangan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus 1 ayat 35 sampai 38. Yang hari ini akan dibacakan oleh Dek Laras dari Pra Remaja GKJ Condong Catur. Silahkan Dik Laras. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Markus 1 ayat 35 sampai dengan 38 yang demikian. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Laras yang pada pagi hari ini sudah membacakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Dek Laras pada pagi hari ini dalam menjalankan aktivitas. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pada pagi hari ini berjudul Saluran Pribadi dengan Tuhan. Nah, tentunya saluran pribadi yang bagaimana yang sebaiknya kita lakukan dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak pernah merasa lelah. Pasti ya. Karena dalam menjalani aktivitas kita butuh tenaga dan tentunya kekuatan manusia itu terbatas. Misalnya adik-adik yang sekolah dari pagi sampai jam 3:30, Bapak Ibu yang bekerja di kantor, ada yang pulang kantor jam 2, ada juga yang pulang jam 3:30 juga. Bahkan untuk yang ibu-ibu yang bekerja di dalam rumah tangga, waktunya semakin besar ketika menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam rumah tangga. Pastinya merasa lelah. Dan Bapak Ibu yang lain yang bekerja dimanapun dan pekerjaan apapun pasti merasa lelah. Nah, bagaimana tadi ketika kita membaca pelayanan Tuhan Yesus sebagaimana yang diceritakan dalam Injil Markus 1 ayat 29 sampai 39 tadi.
kita bisa membayangkan betapa lelahnya Yesus dalam karyanya di dunia. Yesus pun banyak melakukan pekerjaan, banyak melakukan perbuatan, bahkan perjalanan yang jauh yang pasti butuh kekuatan, baik itu jasmani maupun rohani. Berbicara tentang perjalanan yang jauh, yang pasti butuh kekuatan baik itu jasmani dan rohani, itu pun terjadi pada diri saya sendiri karena saya bekerja cukup lumayan jauh di luar kota dan itu dilakukan setiap hari, 6 hari kerja dengan jarak kurang lebih 80 sampai 90 kilo PP setiap harinya, dan itu betul-betul butuh kekuatan fisik dan juga semangat karena perjalanan tentu saja melelahkan. Dan belum ketika pulang itu banyak agenda-agenda yang harus dilakukan setiap harinya. Tentu saya pun mengalami apa yang dialami oleh juga Bapak Ibu semuanya, yaitu merasa lelah. Yesus tidak ingin terjebak dalam rutinitas kelelahan dan kepenatan. Secara manusiawi mungkin hal seperti itu tetap dirasakan. Tetapi Yesus menjaga saluran pribadinya dengan Bapa. Ia selalu menyediakan waktu khusus untuk selalu berhubungan dekat dengan Bapanya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dalam Markus 1 ayat 35. Inilah yang membuat Yesus kuat menjalani karyanya di dunia, karena jiwanya selalu disegarkan. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Firman Tuhan pada pagi hari ini tentu saja mengingatkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa berdoa supaya kita senantiasa kuat menjalani berbagai aktivitas, berbagai macam beban kehidupan, sehingga kita selalu mendapat kekuatan dari Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang membuat kita lelah, letih, dan lesu. Entah karena berbagai kesibukan pekerjaan maupun karena berbagai beban hidup yang harus kita tanggung. Meneladani dari kisah Yesus tadi supaya tidak terjebak dalam kelelahan, biarlah kita tetap memiliki saluran pribadi dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Karena apa? Karena relasi yang dekat dengan Tuhan menjadi salah satu saluran pribadi dengan Tuhan. Ketika relasi yang dekat dengan Tuhan tetap terjaga, maka kita akan mendapatkan aliran kekuatan yang memulihkan kita dari segala kepenatan. Jiwa kita pun akan kembali disegarkan dan iman kita semakin dikuatkan. Jadi, mari jaga terus saluran pribadi dengan Tuhan, seperti yang senantiasa dilakukan oleh gereja kita ketika jam 5 pagi itu ada doa pagi. Itu menjadi salah satu membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan dan dilakukan bersama-sama, dilakukan di gereja. Kalau seperti saya tidak bisa melakukan doa pagi secara bersama-sama karena tuntutan pekerjaan yang harus saya lakukan, dan karena jam itu harus segera berangkat untuk bekerja, sehingga secara pribadi mengambil waktu sendiri untuk berdoa
untuk senantiasa Tuhan berkati pekerjaan dan pelayanan saya, perjalanan saya, supaya senantiasa mendapat keselamatan dan senantiasa diingatkan untuk berhati-hati ketika melakukan perjalanan. Tanpa menjaga saluran pribadi dengan Tuhan, tentu hidup kita akan mudah dilumpuhkan oleh kepenatan dan dikuasai oleh keputusasaan. Demikian renungan satu hati pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak semuanya. Dan kita akan tutup renungan dengan berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami, senantiasa Engkau berkati kami dalam menjalankan berbagai macam aktivitas yang akan kami lalui bersama dimanapun kami berada dalam melakukan pelayanan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.